Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-38 dalam tema Hati Baru memasuki tahun baru. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan, bahkan menikmati berkat Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, di dalam Yesus Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa menuntun kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman, dikuduskan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang jadi berkat, sehingga mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan video ini terberkati dengan firman Tuhan, supaya boleh hidup setia dan taat di hadapan Tuhan. Kami sedia mendengarkan suara-Mu, maka isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-38 dari perikop pembaharuan Israel. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu,
Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang kita muliakan, yang kita sembah, yang mengantar kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2023. Ketika kita menutup kalender tahun 2022, dan ketika kita membuka lembaran kalender yang baru 2023, kita percaya bahwa itu semua adalah karena kasih sayang Tuhan. Bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kita manusia, tetapi karena hebat, kuat, dan gagahnya Tuhan Allah. Allah yang perkasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Di dalam Yesus Kristus, Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, memberikan pengampunan, dan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kita boleh menikmati tahun baru ini. Itu semua adalah karena anugerah, karena belas kasihan dari Tuhan Allah. Nah, saudara yang kekasih, tahun baru selalu diyakini sebagai tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan itu menjadi keyakinan kita untuk tahun 2023 yang akan kita jalani. Ada 12 bulan perjalanan kita di tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna akan terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, yakin bahwa Tuhan dengan tiang awan di waktu siang dan dengan tiang api di waktu malam, sebagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, maka itulah juga yang kita yakini akan menjadi bagian kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menjaga kita, membentengi kita, memagari kita, melindungi kita, dan memberkati kita di tahun yang baru ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita hati baru memasuki tahun yang baru. Melalui tema ini saudara, bersama-sama kita sudah membaca dalam kitab Yehezkiel, di mana kitab Yehezkiel ini ditulis ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Nah, Nabi Yehezkiel, dia adalah seorang nabi, sekaligus dia adalah seorang imam. Dia ikut ditawan bersama dengan bangsa Israel di Babel, dan di tengah-tengah
Mereka ada dalam tawanan, dalam pembuangan. Maka Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menyampaikan suara profetis, suara kenabian kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Nah, saudara, Yehezkiel disapa sebagai anak manusia. Nah, anak manusia ini menunjuk pada sebuah penunjukan bahwa betul-betul Yehezkiel dia dipilih, dipakai, disuruh oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan, suara Tuhan kepada bangsa Israel yang telah berbuat dosa, yang telah menyakiti hati Tuhan. Saudara, Israel dibuang, Yehuda dibuang, Israel bagian selatan, Israel bagian utara. Mereka dibuang karena dosa-dosa mereka terlampau banyak. Mereka melacurkan diri dengan Baal-Baal yang ada di sekitar tanah Kanaan. Mereka menajiskan nama Tuhan Allah. Karena itu Tuhan cemburu, Tuhan murka. Maka sebagai bentuk penghukuman sekaligus proses pembentukan supaya bangsa Israel ini sadar diri, maka mereka dibuang ke Babel. Nah, dalam pembuangan ini saudara, Nabi Yehezkiel, dia bernubuat, menyampaikan pesan, menyampaikan suara Tuhan supaya bangsa Israel betul-betul menyadari akan keberdosaan mereka, menyadari akan kesalahan mereka, dan mereka mau bertobat, dan terutama penyembahan mereka itu hanya fokus kepada Tuhan Allah. Terkonsentrasi kepada Tuhan yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir, mengantar mereka masuk tanah Kanaan, bahkan memelihara kehidupan mereka. Karena itu saudara yang kekasih, pasal 33 sampai pasalnya yang ke-39, termasuk di dalamnya bacaan kita, itu berisi pesan-pesan sang nabi setelah dia mendengar bahwa Yerusalem telah ditaklukkan. Dan disinilah Yehezkiel menyampaikan pesan atau suara pengharapan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan berjanji mengampuni umatnya ketika mereka bertobat dan kini akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Nah, karena itu saudara, pasal 36 ayat 22 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, bukan karena kamu, bukan karena bangsa Israel aku bertindak, Tuhan bertindak, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa. Jadi Tuhan bertindak karena namanya telah dinajiskan oleh bangsa Israel sendiri. Mereka telah menyembah ilah lain, Allah lain, Baal-Baal. Mereka telah melupakan Tuhan, mereka menomorduakan Tuhan, tidak lagi menomorsatukan Tuhan Allah Israel. Sehingga Tuhan bertindak memulihkan mereka. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Tuhan akan mencurahkan air jernih kepada bangsa Israel. Saudara, air di sini mau melambangkan pentahiran dari segala dosa terhadap bangsa Israel. Tuhan yang akan mencuci mereka dengan bersih. Tuhan yang akan menguduskan mereka. Tuhan yang akan memurnikan kehidupan bangsa Israel supaya mereka betul-betul sadar, bertobat, dan kembali menyembah kepada Tuhan Allah, bahkan meninggalkan semua dosa dan kesalahan mereka. Bahkan saudara, dikatakan lagi bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin bagi bangsa Israel. Saudara, hati itu adalah tempat pengambilan keputusan moral. Hati manusia merupakan pusat, merupakan sentral kehidupan dan cermin dari sebuah kepribadian. Di dalam hati ada kehendak, ada keinginan, bahkan ada perasaan. Karena itu saudara, semua berpusat dalam hati. Kalau hati baik, hati bagus,
pasti akan memancarkan suasana yang penuh dengan sukacita, muka yang berseri-seri, bahkan juga pikiran yang jernih, perkataan-perkataan yang santun yang sedap didengar, tapi juga tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang baik yang mencerminkan kehendak Tuhan. Itu kalau hati kita jernih. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang kekasih, sebaliknya, kalau hati ini error, hati penuh dengan akar pahit, sulit bagi kita untuk berbuat baik, sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, sulit bagi kita untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Karena itu, dengan hati yang baru, sebagaimana yang dikumandangkan dalam perayaan-perayaan Natal, maka itulah juga yang menjadi harapan kita di tahun yang baru. Memiliki hati yang baru seperti bangsa Israel yang dibaharui oleh roh Tuhan. Sehingga dikatakan diberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan Tuhan Allah sendiri yang akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, sehingga diberikan hati yang taat. Saudara, kalau hati ini keras sama dengan batu, sulit saudara untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Yang baik akan dilihat jahat, yang jahat akan dilihat baik. Pikiran akan selalu berpikir negatif terhadap sesuatu dan terhadap orang lain. Itu kalau hati kita tidak taat, kalau hati kita error, hati kita tidak dibaharui. Tetapi dengan hati yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras, maka apa yang Tuhan inginkan? Hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebersamaan, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan semangat. Itu akan senantiasa menjadi bagian kita di tahun yang baru. Nah, Tuhan yang akan mentahirkan bangsa Israel. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat bagi mereka. Tanah mereka akan diberkati, tidak lagi menjadi tanah yang tandus dan kering, sehingga mereka tidak akan mengalami kelaparan, tapi justru mereka akan menikmati kekenyangan dalam tanah yang diberikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan luar biasa. Lebih daripada itu saudara, mereka sendiri akan menjadi malu terhadap dosa mereka. Karena hati yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras, dikuasai oleh roh Tuhan. Batin mereka itu dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga mereka menjadi malu akan perbuatan mereka. Mereka menyadari dosa mereka dan mereka mau berbalik, bertobat dan hidup menurut kehendak Tuhan Allah. Dan itulah yang dikatakan bahwa Tuhan bertindak bukan karena manusia, tetapi bertindak karena nama Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sebab Tuhan itu adalah kudus. Allah itu adalah Allah yang cemburu ketika manusia berbuat dosa. Apalagi ketika manusia menduakan Tuhan Allah, tidak percaya lagi kepada Tuhan, melacurkan diri dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti bangsa Israel, akan ditahirkan, akan dipulihkan, diberikan hati yang baru, roh yang baru, untuk memasuki kembali tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah sekian tahun mereka ada dalam pembuangan, maka Tuhan sendiri yang akan mengembalikan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang mentahirkan mereka, bahkan memberikan berkat yang baru di tanah yang baru, tanah Kanaan yang adalah milik pusaka mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun 2023 bagi kita adalah tahun berkat Tuhan, tahun anugerah dan tahun rahmat Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa yang akan kita jumpai di sepanjang tahun 2023. Apakah orang akan sehat-sehat terus, kuat-kuat terus? Apakah kita akan sakit? Apakah kita akan sukses? Apakah kita akan berhasil dengan semua apa yang kita rencanakan, kerjakan, ataukah seperti apa? Rahasia bagi kita. Tahun baru, tahun rahmat Tuhan, sekalipun tahun yang penuh dengan misteri. Sebab hidup kita ada dalam tangan Tuhan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi keyakinan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang tahun 2022, bahkan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Maka di tahun yang baru ini juga, pasti Tuhan terus menjaga kita. Malaikat sorga berkemah di sekeliling kita, memagari, melindungi, menjaga, bahkan memberkati kita, mentahirkan kita dari segala dosa kita. Sehingga semua beban, semua kesalahan, semua akar pahit yang mengganggu konsentrasi hubungan kita dengan Tuhan, semua itu ditanggalkan. Kita hidup baru. Di episode yang baru, tahun yang baru, kita diharapkan oleh Tuhan Allah hidup baru. Semua kesalahan, semua dosa, semua kehilafan, semua pikiran-pikiran negatif yang membelenggu kehidupan kita, mari kita tanggalkan. Kita mau berlari, kita mau bertanding di tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan hati yang baru, semangat yang baru untuk menjemput berkat yang baru. Saudara, Rasul Paulus membahasakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Namanya pertandingan, saudara, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Sama seperti refleksi Piala Dunia tahun 2022. Argentina ketika mereka bermain di babak penyisihan, mereka kalah. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi the winner, menjadi pemenang Piala Dunia 2022. Itu semua tidak lepas dari kegigihan mereka, dari semua latihan yang disiplin, dari semua perjuangan mereka, dari semua ketekunan mereka, dari semua kerja keras, bahkan kekompakan satu tim sehingga mereka bisa menang. Maka itulah juga kehidupan kita. Saudara, kita akan bertanding di tahun 2023, pertandingan iman. Bahkan juga dalam pertandingan hidup ada banyak kompetisi persaingan yang akan teralami. Mari kita berusaha, mari kita berjuang, mari kita kerja keras, saudara. Mari kita konsentrasi kepada apa yang telah dipundakkan Tuhan bagi kita. Mencintai pekerjaan kita, mencintai keluarga kita, terutama mencintai Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru bagi kita, semangat yang baru, bahkan berkat yang baru di tahun 2023. Karena itu saudara, mari kita fokus kepada Sang Empunya hidup, Sang Empunya berkat, yaitu Tuhan Allah. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi, pribadi kita, keluarga kita, persekutuan jemaat gereja kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, ketika kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan dalam doa, tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi kegagalan di tahun yang lewat itu akan menjadi sukses di tahun yang baru. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita perjuangkan di tahun baru ini, itu akan mencapai satu kemenangan yang di dalamnya kita akan bersorak-sorai, kita akan bergembira. Karena sekali lagi, tahun baru anugerah tapi juga adalah rahasia. Tapi ketika kita berpengharapan penuh kepada Tuhan, penuh keyakinan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita, asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau bekerja. Jangan tinggal diam, saudara. Kita akan memasuki revolusi industri 5.0, lebih dari 4.0, lebih hebat lagi, lebih canggih lagi, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai iman kita kendor, luntur, akhirnya kita tenggelam dalam dosa seperti bangsa Israel yang melupakan Tuhan. Tapi mari kita bangkit, semangat. Di tahun 2023, bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu menjadi harapan kita sebagai gereja, sebagai bangsa. Dan kita percaya, semua hanya dapat dinikmati dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Allah. Bagaikan seorang atletik, seorang pelari, ketika dia ada di arena pertandingan, maka semua beban dia tinggalkan, termasuk pakaiannya.
Dia pakai pakaian yang sangat ringan supaya dia dapat leluasa berlari, bergerak, konsentrasi dan bisa sampai di garis finish dan bisa mencapai kemenangan. Itulah juga kehidupan kita. Mari saudara, tanggalkan beban kita. Tinggalkan semua dosa kita. Miliki hati yang baru yang dibaharui oleh Tuhan. Bukan hati yang keras, tapi hati yang taat. Dikuasai oleh Roh Kudus hati dan pikiran kita, pribadi kita, sehingga kita mampu menerjemahkan semua kehendak firman Tuhan. Hidup baru, semangat baru, menjemput berkat yang baru di tahun 2023 ini. Percaya bahwa dengan bekerja keras, dengan berdoa, ora et labora, itu menjadi keyakinan, pegangan kita, menginspirasi kita, sehingga kita percaya kita akan menikmati sukacita yang luar biasa di tahun 2023 ini. Kita akan diberkati, tapi juga mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat tahun baru 2023. Pakatuan wapakalawiran, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami selalu dituntun oleh Tuhan. Ketika juga menikmati tahun baru, itu adalah berkat Tuhan, bukan hebatnya kami, tapi karena hebat dan perkasanya Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Tuhan, kami percaya tahun baru, tahun anugerah Tuhan, sekalipun misteri bagi kami, tapi keyakinan kami Tuhan akan menyertai. Tuhan akan mentahirkan kehidupan kami. Tuhan memberi hati yang baru, batin yang baru, hati yang taat bukan keras. Sehingga kami tinggalkan dan tanggalkan dosa dan semua beban yang mengganjal dalam kehidupan kami. Kami hidup taat sesuai kehendak firman-Mu. Kami mampu bekerja keras, kami mampu bertanding, kami mampu menyesuaikan diri di tahun 2023. Kami bisa memenangkan pertandingan, menikmati berkat yang baru yang Tuhan siapkan. Karena itu biarlah kami tetap bekerja, berdoa dan konsentrasi hidup kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam gumul apapun Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalamnya, tekan tulisan subscribe, juga tekan like, tekan jempol, tanda bahwa Bapak Ibu Saudara menyukai video ini. Berikanlah komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.